ada satu logika ketauhidan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, agama manapun. Nggak bisa dibantah. Ini yang ngomong bukan saya, Noam Chomsky. Ya, Bapak Ibu pernah baca buku Noam Chomsky nggak? Judulnya Islam and Terrorism. Judulnya memang agak provokatif, tapi kalau dibaca itu luar biasa. Ya, ini ada juga dalam buku The History of God, Sejarah Tuhan, yang ditulis oleh Karen Armstrong. Ya, kemudian juga menjadi logikanya Michael Hart ketika beliau menulis buku The 100 itu 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Kata dia, siapapun dia, apapun agamanya, ketika mendengar ini ayat, maka dia pasti akan melihat kebenaran. Tinggal menunggu ketauhidan saja. Apa itu? Al-Ahqaf ayat 4. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard. Ya, katakan Muhammad, jelaskan kepada mereka yang menyembah selain aku, kata Allah. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, coba tanya, apa kontribusi mereka dalam penciptaan langit? Ya, tanya kepada mereka, tuh Tuhannya bisa bikin langit nggak? Nah, karena nggak bisa bertanya, akhirnya mereka bikin acara-acara, bikin program-program, kegiatan-kegiatan untuk menghalau fokus dari tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Dibuatlah agenda-agenda seperti LGBT, Islamophobia, hak asasi manusia, ya, terorisme dan lain sebagainya. Ini bukan saya yang berbicara, ya. Ini yang berbicara siapa? Samuel Huntington dalam bukunya The Class Civilization. Begitu. Jadi dibenturkan peradaban itu. Nah, sehingga kita sibuk untuk menjawab hal-hal yang tidak perlu. Nah, akhirnya akidah umat ya ketika orang yang di luar sana tidak bisa menjawab Al-Ahqaf ayat 4. Apa kontribusi Tuhan mereka yang mereka sembah itu terhadap penciptaan langit? Apa kontribusi Tuhan mereka dalam penciptaan bumi? Itu kan jelas tidak bisa kan? Subhanallah. Akhirnya kita dibuat sibuk dengan program-program mereka. Amerika itu bikin 4 agenda. Satu, dia bikin Great Middle East, Timur Tengah Raya. Ya, Afghanistan, kemudian Turki. Itu kan secara geografis dia bukan negara Timur Tengah. Ya. Tapi siapapun dia yang mukanya seperti Pak Suhud, rumahnya di belakangnya ada kaligrafi itu kan. Maka dimasukkan jadi satu renteng bahwa mereka Middle East. Padahal secara geografis berbeda. Apa artinya ingin memojokkan istilah Middle East? Ya, sehingga muncul istilah kadrun, kan begitu tuh. Manusia gurun dan lain sebagainya. Seperti baru-baru ini oleh seorang rektor di salah satu kampus, kan begitu kan? Manusia gurun dan lain sebagainya. Kenapa? Intinya siapapun yang bersyahadat itu kadrun dia. Subhanallah. Itu sebuah istilah untuk memojokkan sekali. Yang kedua, Magna Carta, human right. Nah, ini yang dijual oleh Paman Saab, ya, karena men-challenge tauhid Islam nggak bisa. Ini yang ngomong Michael Hart, Bapak Ibu. Saya cuma baca dan menyampaikan. Ya, apa itu? Magna Carta. Bahwa hak asasi manusia yang benar itu yang dibangun oleh Magna Carta 1250. Coba HAM hari ini, subhanallah, yang terjadi di Palestina. Ya, anggota KTT Asia Afrika yang belum merdeka hanya mana itu? Hanya Palestina. Subhanallah. Terjadi genosida yang luar biasa. Kejadian Nakbah 74 tahun yang lalu. Tiap hari bagi orang Palestina Nakbah. Hari berduka. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Terorisme. Terorisme ini juga bagian dari agenda karena mereka tidak bisa men-challenge logika ketauhidan kita. Nggak bisa. Maka mereka bikin agenda setting juga sama. Disibukkan kita dengan itu. Sampai kita, mohon maaf, mencurigai ulama kita sendiri. Mencurigai ustadz kita sendiri. Mencurigai para da'i-da'i kita sendiri. Orang mau jalan-jalan kok. 3. Yang keempat, Islamophobia. Islamophobia. Ini Islamophobia ini program mereka untuk menyibukkan kita. Sekarang justru yang fobia kepada kita bukan hanya di luar kita. Kenapa? Karena mereka nggak mungkin itu langsung memukul kita. Mereka gunakan tangan saudara kita untuk memukul kita. Betul nggak?
Makanya kenapa dalam Al-Quran orang-orang munafik itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kenapa? Karena mukanya sama dengan muka kita, pecinya sama dengan peci kita. Kalau orang lain namanya saja udah beda. Ya. Jadi istilah Karen Armstrong dalam The Story of God, apapun mesti diciptakan, apapun mesti dibuat. Ya, making program, kata beliau itu. Kenapa? Karena ketiadaan logika untuk men-challenge ketauhidan Islam. Apapun mesti dilakukan. Karena Islam nggak bisa di-challenge melalui tauhidnya. Subhanallah. Itu kata Karen Armstrong tuh Bapak Ibu. Ya. Makanya kenapa Allah itu menyuruh kita dalam wahyu pertamanya, Iqra, bacalah, bacalah, bacalah.